Halo semuanya, perkenalkan saya Beethoven Dinata dari Teknik Mesin Universitas Tarumanegara Angkatan ke-18. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang perancangan Mid-Freixmaker ITER. Pada presentasi ini, outline yang akan dibahas adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, biaya dan jadwal, serta penutup. Yang pertama adalah pendahuluan ini saya memiliki 4 subbab, adalah latar belakang, rumusan masalah, batasan penelitian, dan tujuan penelitian. Latar belakang dari pembuatan proposal penelitian ini adalah ingin memajukan teknologi dengan berinovasi menggunakan kreativitas dan berinovasi guna menghasilkan suatu produk yang berkualitas, sehingga mendapatkan ide dari proses pembuatan abon. Nah, pada proses pembuatan abon ini rata-rata produsen masih menggunakan tangan dan pisau untuk menyuir, sehingga memiliki kekurangan berupa hasil suiran yang kurang baik dan tingkat keamanan yang kurang. Dikarenakan memiliki kekurangan, maka saya mendapatkan ide untuk menciptakan mesin penyuir daging dan memiliki harapan dapat membantu para pengusaha menjadi lebih efisien. Adapun rumusan massa yang didapatkan dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana diagram alir perancangan mesin penyuir daging. Yang kedua, berapa yang biaya yang harus dikeluarkan untuk prototipe mesin penyuir daging ini. Dan yang ketiga, material yang cocok digunakan untuk mesin penyuir daging. Pada penelitian ini memiliki batasan penelitian berupa memberikan cara kerja berupa analisis perancangan, menjelaskan harga dan jadwal penelitian yang dilakukan, dan menjelaskan komponen apa saja yang terdapat dalam mesin penyuir daging. Dan yang terakhir adalah tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Memberikan diagram alir perancangan mesin penyuir daging, membuat perincian daftar harga mesin penyuir daging, dan memberikan jenis material yang cocok digunakan dalam mesin penyuir daging. Dan outline yang kedua yang akan dibahas mengenai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini biasanya berupa dasar teori dari penelitian yang dilakukan. Sehingga dasar teori pada mesin penyuir daging ini berdasarkan referensi adalah yang pertama, daging sapi. Daging sapi tersusun sebagian besar dari jaringan otot ditambah dengan lemak yang melekat pada daging. Daging adalah bahan pangan yang bisa menjadi sumber protein yang berkualitas tinggi dan mengandung beragam jenis nutrisi seperti vitamin dan mineral. Dan daging sapi ini juga dapat menjadi menu diet sehat. Dan yang kedua, motor listrik. Motor listrik ini terbagi atas dua. Yang pertama, motor listrik satu fase. Motor listrik satu fase ini memiliki satu gulungan stator, memerlukan sebuah alat untuk menghidupkan motor, dan motor jenis ini paling umum digunakan dalam peralatan rumah tangga. Biasanya motor listrik satu fase ini penggunaannya dari 3 HP sampai 4 HP. Yang kedua adalah motor listrik 3 fase. Motor listrik 3 fase ini tidak perlu membutuhkan alat untuk menghidupkan motor. Banyak dipakai di dalam industri dan tersedia dalam ukuran kecil hingga ratusan HP. Yang ketiga adalah V-belt. V-belt ini terbuat dari karet dan memiliki penampung berupa trapesium. Biasanya untuk menghubungkan antar puli yang memiliki bentuk V. Dan yang terakhir, tenunan tetron yang dipergunakan sebagai inti sabuk untuk membawa tarikan yang besar. Dan selanjutnya, dasar teori yang keempat adalah berupa puli. Puli ini sebagai pendukung pergerakan belt atau sabuk lingkar, berfungsi untuk menghantarkan suatu daya, dan biasanya sering digunakan untuk mengubah arah dari gaya yang diberikan. Dan yang kelima adalah bearing. Bearing ini terbagi atas flange bearing dan pillow block. Flange bearing ini biasanya untuk mengurangi gesekan pada mesin atau komponen yang bergerak. Sedangkan pillow block adalah alas yang digunakan untuk mendukung kerja poros dengan bantuan bearing. Dan material yang digunakan biasanya berupa besi cor atau besi baja. Dan selanjutnya adalah baja L. Baja L berbentuk siku dengan sudut 90 derajat. Berbentuk siku dapat menambah kekuatan dan kekakuan pada setiap proyek. Harga yang lebih rendah dibanding dengan yang lain. Dan lebih mudah untuk membentuk, mengelas, dan peralatan yang tepat. Maka dari itu, material yang digunakan untuk mesin penyuir daging ini adalah yang pertama, stainless steel 304, dan yang kedua adalah baja karbon sedang IC 1045. Dan selanjutnya, outline ketiga yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini memiliki diagram alir yang dapat dilihat dalam slide berikut.
Tahap-tahap yang dilakukan selama perancangan mesin penyedot daging ini dimulai dengan mencari ide apa yang ingin diteliti. Dan setelah mendapatkan ide, maka selanjutnya melakukan perancangan gambar mesin penyedot daging menggunakan software Fusion 360 atau dapat menggunakan Inventor. Proses selanjutnya adalah pemilihan alat dan bahan yang digunakan dalam mesin penyedot daging. Setelah itu, melakukan perancangan sistem komponen dengan cara melakukan perhitungan kesetimbangan pada poros, analisis pada batang penyuir, dan sebagainya. Setelah melakukan semua perhitungan, maka tahap selanjutnya adalah proses pembuatan dan perakitan. Setelah dirakit, maka mesin penyedot daging ini siap untuk dilakukan pengujian. Jika pengujian tidak berhasil atau dinyatakan gagal, maka diulang kembali ke tahap perancangan gambar. Dan jika berhasil, maka penelitian ini pun selesai. Dan outline yang keempat adalah biaya dan jadwal. Dalam melakukan penelitian perancangan, pastilah diperlukan biaya dalam proses perancangan mesin. Maka dari itu, biaya yang dikeluarkan sebagai berikut. Maka dari itu, kita mendapatkan total sebesar Rp4.953.000. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang jadwal penelitian. Nah, jadwal penelitian yang dilakukan ini dari Oktober hingga Januari minggu keempat. Maka dari itu, apa saja sih persiapan yang dilakukan? Yang pertama, dilakukan studi literatur, penyusunan proposal, konsultasi pembimbing, dan perbaikan proposal. Dan apa saja tahap pelaksanaan dalam mesin penyedot daging ini? Yang pertama, persiapan penelitian, pengumpulan data, evaluasi penelitian, setelah itu mengolah data, penulisan laporan PPM, konsultasi dengan pembimbing, persiapan prasidang sebelum PPM, pengumpulan laporan PPM, sidang PPM, dan perbaikan hasil PPM. Setelah itu, tahap yang terakhir adalah pengumpulan perbaikan. Maka dari itu, outline yang terakhir adalah penutup, di mana dilakukanlah kesimpulan dalam proses penelitian ini. Maka dari itu, kesimpulan yang didapat dalam proses perancangan ini adalah yang pertama, material yang digunakan dalam mesin penyedot daging ini adalah stainless steel 304, dikarenakan berstandar food grade. Yang kedua, biaya untuk mesin penyedot daging ini cukup lumayan tinggi dikarenakan teknologi yang dipakai bagus dan material yang digunakan khusus untuk makanan. Dan yang terakhir, tahap-tahap dalam proses perakitan mesin penyedot daging ini adalah yang pertama, merakit rangka dan menyambungkan dengan metode las. Yang kedua, memasang bak penampung. Yang ketiga, menyambung proses poros penyuir dengan batang penyuir dengan metode las. Yang keempat, memasang bearing pada ujung poros, kemudian memasang puli poros. Yang kelima, memasang plat penampung hasil suiran daging serta plat dudukan untuk motor listrik. Dan yang keenam, memasang motor listrik pada dudukannya. Yang ketujuh, memasang puli pada motor listrik. Dan yang terakhir, memasang V-belt pada puli motor dan puli poros penyuir. Itulah presentasi proposal penelitian yang saya lakukan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika mengalami kesalahan dalam berkata. Terima kasih.